Kembali lagi pemirsa kita dalam program Solusi untuk Sehat bersama Klinik Pengobatan Jengwulan, dan kita sedang membahas mengenai mengatasi ejakulasi dini. Bagi Anda yang sudah merasa mengalami atau juga sudah menderita ejakulasi dini, lemah syahwat ataupun juga impoten, nah permasalahan gangguan seksual, tidak usah khawatir, tidak usah takut, langsung saja datang ke Klinik Pengobatan Jengwulan. Karena di Klinik Pengobatan Jengwulan bisa mengatasi permasalahan kesehatan Anda dan khususnya permasalahan kesehatan seksual Anda. Begitu ya, langsung saja menuju ke Jalan Slamet Riyadi, Krapia, RT 1 RW 10 Kartosuro Solo, atau tepat di depan Benteng bekas Keraton Kartosuro. Ancur-ancurnya dari Gapura Keraton Kartosuro, masuk saja lurus, ikuti benteng. Nanti sudah ketemu papan nama pengobatan Jengwulan. Untuk klinik pengobatan Jengwulan ini tepat berada di depan benteng bekas Keraton Kartosuro. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke klinik pengobatan Jengwulan bisa setiap hari ya, karena setiap hari buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Akan tetapi kalau Anda penasaran ataupun juga ingin langsung bertemu dengan Jengwulan, ini hanya bisa di hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan juga hari Senin. Besok ya, setelah melihat tayangan ini, penasaran, ingin langsung membuktikan, besok hari Jumat, hari yang penuh berkah, langsung berkunjung ke klinik pengobatan Jengwulan. Tidak usah langsung berobat, nggak apa-apa ya Jengwulan ya, konsultasi terlebih dahulu ya, kalau misalnya masih takut-takut atau pengen ngomong dulu gitu loh Jengwulan. Selama ini seseorang yang sudah mengalami gangguan seksual, pastinya ketika mereka sudah datang, puji Tuhannya, alhamdulillahnya mereka langsung terapi seperti itu. Karena apa? Mereka tidak ingin mengecewakan diri sendiri dan pasangannya seperti itu. Baik, nah kemudian ini masih berhubungan tentang suami istri begitu ya, kehidupan rumah tangga. Apabila seorang suami istri ini sedang berhubungan begitu ya, hubungan suami istri itu bisa dipastikan nggak sih Jengwulan kalau seorang suami itu selalu lebih dulu merasakan kepuasan atau orgasme begitu? Bisa dipastikan atau enggak? Dan kemudian kalau istrinya belum begitu, ada nggak sih Jengwulan cara atau tipsnya gitu dari Jengwulan supaya nanti bisa sang istri ini bisa menikmati puncaknya begitu? Seseorang yang sudah mengalami ejakulasi dini pastinya dia tidak dapat mempertahankan spermanya, juga tidak bisa mempertahankan Mr. P-nya seperti itu. Sebenarnya faktanya adalah 10 menit pertama adalah seorang wanita baru bisa mencapai puncak orgasme. Apabila seseorang sudah mengalami ejakulasi dini, ketika dia baru pemanasan aja, baru ada yang sudah keluar seperti itu. Dan sebenarnya seorang wanita dia bisa multi orgasme, dia bisa keluar beberapa kali tergantung dari si prianya ini mempertahankan tingkat ereksinya seperti itu. Apabila prianya memiliki ketahanan seksual yang bagus, memiliki ketahanan Mr. P yang bagus, seksual yang sehat adalah lebih dari 30 menit seperti itu. Sebenarnya yang bagus adalah orgasme itu adalah pasangannya, seorang pria harus memperhatikan kepuasan istrinya terlebih dahulu gitu. Jadi jangan prianya dulu, karena kalau prianya dulu yang sudah orgasme itu pasti tidak dapat memuaskan istrinya. Karena apa? Pria hanya single orgasme, dia hanya sekali. Ketika ingin orgasme lagi, dia butuh timing 2 hingga 3 jam untuk pemulihan sperma seperti itu. Tapi kalau untuk wanita, apabila keperkasaannya bagus, kekuatannya bagus, dan gairah seksualnya ini bertahan pada garis yang normal seperti itu, pasti dapat memuaskan istrinya terlebih dahulu seperti itu. Ya. Baik, nah kemudian kita tadi juga sempat sedikit membahas begitu ya Jengwulan ya, mengenai obat-obat di pasaran yang itu adalah obat-obat supaya mempertahankan ereksi begitu. Ya. Kemudian juga banyak sekali pengobatan-pengobatan yang menawarkan pembesaran Mr. P seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ya Jengwulan ya, ukuran Mr. P, besar kecilnya Mr. P seperti itu, apakah menjamin suatu kebahagiaan istri gitu loh Jengwulan? Jaminan nggak sih? Kalau untuk dikatakan jaminan itu tidak, faktanya tidak. Karena apa? Lebih baik adalah memiliki Mr. P itu seperti ketika normalnya seperti itu. Jangan pernah beranggapan ketika Mr. P-nya besar dan panjang dapat memuaskan pasangannya.
1 kali 2 kali oke, ketika Mr. P ini dilakukan terapi secara instan ataupun menggunakan pembesaran. Tapi untuk selanjutnya Mr. P ini justru malah menjadi loyo, lemes, tidak bisa ereksi. Ini malah justru jadi masalah yang sangat fatal sekali. Jadi ukuran Mr. P bukan jaminan seorang pria dapat membahagiakan pasangannya. Yang terpenting adalah ereksinya bagus, ketahanannya bagus. Dan terapi di klinik kami adalah terapi pemulihan Mr. P. Ketika Mr. P sudah mengalami masalah, pastinya sudah terjadi penyumbatan racun pada Mr. P. Sirkulasi darah juga nggak lancar, terus sirkulasi oksigen juga kurang lancar pada Mr. P. Ini perlu diterapi, terapi keperkasaan dan terapi pembersihan inti dari penyakit. Setiap klien yang sudah datang ke klinik kami nanti akan diberikan tips-tips khusus seperti itu supaya dapat memuaskan pasangannya secara sempurna. Inilah sempurna itu harus didapat ketika bersenggama seperti itu. Jadi nanti ada tips khusus seperti itu. Jadi bukan kebanyakan pria hanya mengetahui titik spot rangsang wanita hanya di 3 bagian saja, hanya di wilayah bibir misalnya, di wilayah leher, di wilayah Miss V misalnya. Bukan di situ, ada beberapa rahasia dan tip khusus supaya Anda pria sejati ini bisa memperindah hubungan senggama ini. Jadi istrinya bisa mencapai orgasme sempurna seperti itu. Baik. Nah, kemudian seseorang yang sudah mengalami ejakulasi dini tadi seperti itu ya Jeng Wulan, bisa mempengaruhi tingkat kesuburannya juga nggak sih? Jadi ejakulasi itu berhubungan juga dengan kesuburan atau tidak Jeng Wulan? Belum tentu juga. Kadang juga ada seseorang yang mengalami ejakulasi dini tapi tetap bisa, istrinya tetap bisa hamil seperti itu. Tapi kebanyakan fakta di lapangan adalah ketika laki-lakinya memiliki gangguan ejakulasi dini, masalah pertamanya adalah dia tidak bisa puas secara pribadi. Dan yang kedua dia tidak bisa memuaskan pasangan. Dan dampak yang ketiga adalah tidak normalnya hormon testosteron yang memproduksi sel sperma. Ketika sel sperma tidak sehat karena disebabkan ejakulasi dini, ini juga bisa menyebabkan pembuahan itu kurang lancar, kurang positif. Jadi bisa jadi wanitanya sulit sekali untuk hamil karena semprotan sperma ini juga menjadi penunjang seorang wanita bisa hamil. Karena seseorang yang mengalami ejakulasi dini, tingkatan semprotannya itu kurang bagus seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian selain masalah kualitas sperma ya, selain masalah itu, apakah ada hal-hal atau faktor-faktor lain begitu yang dapat mempengaruhi seseorang tidak mendapatkan keturunan Jeng Wulan? Oke. Apabila malam hari ini saudara Anda ataupun bahkan Anda sendiri belum mendapatkan keturunan karena divonis dokter, karena apa? Fakta seseorang wanita belum mendapatkan keturunan itu ada 4 faktor. Yang pertama terkena kista, miom, bisa jadi terjadi penyempitan, dan bisa jadi karena faktor stres. Itu juga bisa menjadi penyebab seperti itu. Tapi apabila sudah dikatakan dokter dua-duanya sehat, pasti setiap masalah itu ada sebab-sebabnya seperti itu. Itu juga harus dikonsultasikan seperti itu pada ahlinya, pada pakarnya, dan di klinik yang tepat seperti itu, dan tempat yang aman seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian di klinik pengobatan Jeng Wulan ini setiap pasien yang datang berobat begitu juga diberi ramuan-ramuan begitu nggak sih, ramuan khusus begitu? Di klinik kami ramuan hanya menjadi pelengkap saja, jadi bukan menjadi tolak ukur saja. Jadi ada beberapa SMS ya yang menanyakan apakah ramuan Jeng Wulan bisa dibeli di tempat lain ataupun di apotek-apotek. Tidak, kami tidak memperdagang dan memperjualkan ramuan. Ramuan hanya menjadi pelengkap. Yang lebih utama adalah terapi keperkasaan dan terapi pembersihan inti dari penyakit. Inti dari penyakit gangguan seksual itu sangat banyak sekali. Jadi harus dipecahkan, harus diselesaikan seperti itu. Jangan pernah ditunda, jangan pernah menyepelekan, dan jangan pernah malu seperti itu. Baik, ya.
Jadi untuk Anda pemirsa dimanapun berada ya, silahkan saja bagi yang ingin segera memiliki keturunan, bagi yang ingin perkasa begitu ya, atau menyelamatkan hubungan rumah tangganya karena mungkin hubungan seksualnya ini sedang bermasalah, lah langsung saja nih datang ke klinik pengobatan Jeng-Wulan yang alamatnya di Jalan Slamet Riyadi, Krapia RT 1 RW 10 Kartosuro Solo, atau tepat di depan benteng bekas Keraton Kartosuro ya. Ancer-ancernya supaya lebih mudah, Anda langsung saja dari Gapura Keraton Kartosuro ya. Masuk saja lurus, ikuti jalan, nanti pasti akan ketemu papan nama pengobatan klinik Jeng-Wulan. Dan ini buka setiap hari, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, bahkan hari merah, tanggal merah sekalipun juga tetap buka ya, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Tapi untuk bertemu dengan Jeng-Wulan di hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan juga hari Senin. Jangan kemana-mana pemirsa, masih ada satu segmen lagi, kita masih membahas mengenai mengatasi ejakulasi dini. Pastikan tetap di Solusi Untuk Sehat bersama Klinik Pengobatan Jeng-Wulan. Ya pemirsa, kembali lagi kita dalam program Solusi Untuk Sehat, dan di segmen terakhir ini kita masih membahas mengenai mengatasi ejakulasi dini bersama dengan Jeng-Wulan ya, yang saat ini masih bersama dengan saya. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin segera berobat, berkunjung, berkonsultasi bersama dengan Jeng-Wulan, silahkan langsung saja menuju ke Jalan Slamet Riyadi, Krapia RT 1 RW 10 Kartosuro Solo ya, karena ini adalah alamat pengobatan klinik Jeng-Wulan. Tepatnya ini dari Gapura Keraton Kartosuro, itu masuk saja lurus, ikuti saja benteng, nanti sudah ketemu papan nama pengobatan Jeng-Wulan. Karena ini sangat mudah sekali ditemukan ya, klinik pengobatan Jeng-Wulan ini tepat berada di depan benteng bekas Keraton Kartosuro. Buka setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore, tapi untuk bertemu langsung dengan Jeng-Wulan hanya di hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan juga hari Senin. Nah, Jeng-Wulan, kita masih membahas mengenai ejakulasi dini. Tapi mungkin kita kembali lagi tadi di awal begitu ya, bahwa tadi pun juga disebutkan bahwa penyakit diabetes ini juga mempengaruhi keperkasaan seseorang begitu. Nah, seseorang yang kena penyakit diabetes itu kan pasti keperkasaannya terganggu begitu ya Jeng-Wulan ya. Nah, untuk penyakit diabetes sendiri mungkin ini bisa sedikit dijelaskan nih Jeng-Wulan. Sebenarnya apa sih penyakit diabetes dan ciri-cirinya itu apa aja sih? Seseorang yang terkena penyakit diabetes pastinya efek pertamanya adalah terkena pada Mr. P-nya seperti itu. Kehidupan seseorang yang terkena diabetes ataupun gula pasti kehidupan seksualnya terganggu. Itu sudah secara otomatis seperti itu. Seseorang yang terkena gangguan gula itu disebabkan karena dua faktor selain dari faktor keturunan. Faktor yang pertama adalah karena faktor pola hidup yang tidak sehat, mengonsumsi segala hal yang manis, dan yang kedua adalah tidak pernah berkeringat seperti itu. Ciri-cirinya apabila kencing itu setiap malam, sering sekali untuk kencing seperti itu. Terus badan kadang berkeringat berlebih, ngantuk berlebih seperti itu. Bahkan mata sudah mulai kabur seperti itu. Itu juga perlu diwaspadai. Nafsu makan hilang, berat badan mulai turun, sebenarnya seperti itu faktor yang harus diketahui seperti itu dan ciri-cirinya gitu. Baik, nah kemudian untuk jangka panjangnya ya Jeng-Wulan ya, apakah penyakit diabetes ini bisa menimbulkan komplikasi penyakit lain? Gitu. Sebelumnya segala penyakit diabetes masih dapat ditangani dan diobati juga disembuhkan di klinik kami seperti itu. Dampak komplikasi diabetes sendiri bisa terkena pada stroke, gula itu juga bisa terkena pada gagal ginjal, bisa terkena jantung, dan bisa terjadi kebutaan, bahkan bisa terjadi kematian mendadak. Hati-hati apabila Anda sudah terkena diabetes dan masih mengonsumsi obat-obatan dari dokter ataupun obat-obatan kimia yang diminum bertahun-tahun, bahkan sudah berbulan-bulan, ini juga harus diwaspadai. Obat-obatan yang diminum setiap pagi ini dapat berbahaya sekali dampaknya dan efeknya pada Mr. P.
dan pada ginjal. Entah laki-laki ataupun perempuan, diabetes masih dapat ditangani, diobati dan disembuhkan seperti itu. Baik ya, menyinggung tadi ucapan dari Jeng Wulan, memang ya kalau orang menderita diabetes pasti sudah ketergantungan obat seperti itu. Nah ini bagaimana Jeng Wulan supaya bisa menyembuhkan orang itu, supaya benar-benar bisa sembuh dari penyakit diabetes, bahkan juga benar-benar sembuh dari ketergantungan obat itu loh Jeng Wulan. Untuk terapi seseorang yang sudah terkena diabetes, kalau untuk laki-laki itu nanti ada double. Jadi untuk terapi pembersihan inti dari penyakit diabetesnya dan terapi untuk Mr. P-nya, karena masalah yang disebabkan karena diabetes ini nanti larinya ke Mr. P, itu juga harus ditangani dan disembuhkan secara total seperti itu ya. Baik ya, jadi memang tetap bisa di klinik pengobatan Jeng Wulan nanti akan disembuhkan penyakit diabetesnya, disembuhkan juga penyakit gangguan seksualnya begitu ya, dan bahkan juga bagi yang punya penyakit diabetes ini bisa benar-benar sembuh dari ketergantungan obat begitu. Ya baik Jeng Wulan, karena ini juga waktunya sudah hampir habis begitu ya, mungkin Jeng Wulan bisa sedikit menyampaikan kesimpulan atau juga closing statement dari perbincangan kita 1 jam yang lalu. Jadi untuk malam hari ini saya mengucapkan terima kasih sekali untuk pemirsa TA TV yang sudah menyaksikan tayangan kami, dan closing statement saya adalah apabila Anda sudah mengalami masalah gangguan seksual, jangan pernah dijadikan gangguan seksual itu bumerang dalam keluarga Anda, dalam rumah tangga Anda, dan jangan jadikan gangguan seksual, lemah syahwat ataupun ejakulasi dini ini mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Anda. Apabila Anda sudah mengalami ejakulasi dini, lemah syahwat, hipoten, bahkan terkena diabetes ataupun penyakit lainnya, jangan pernah ditunda untuk berobat, dan jangan pernah malu untuk datang dan berkonsultasi di klinik yang tepat, aman dan ampuh, di klinik Jeng Wulan yang ada di Solo seperti itu ya. Ya, jadi sekali lagi nih saya ingatkan juga untuk pemirsa dimanapun berada yang sedang menyaksikan program Solusi untuk Sehat bersama Klinik Pengobatan Jeng Wulan ini ya. Kalau misalnya memang Anda benar-benar ingin membuktikan karena hanya 1 kali pengobatan saja bisa sembuh ya, kemana lagi kalau bukan di Klinik Pengobatan Jeng Wulan di Jalan Slamet Riyadi, Krapyak, RT 1 RW 10 Kartosuro Solo, atau tepatnya di depan Benteng bekas Keraton Kartosuro. Jadi untuk yang belum tahu tempatnya, saya beritahu ancer-ancernya ya pemirsa ya, ini dari Gapura Keraton Kartosuro, itu masuk saja lurus, ini tinggal ikuti jalan ya, nanti akan ketemu papan nama pengobatan Klinik Jeng Wulan, dan buka setiap hari, bahkan di hari besar, hari libur sekalipun juga tetap buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Tapi untuk bertemu langsung dengan Jeng Wulan di hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan juga hari Senin. Nah Jeng Wulan, saya mengucapkan terima kasih nih Jeng Wulan sudah mau mampir ke sini ya, dan membagi banyak informasi. Semoga tetap maju terus ya, kliniknya semakin ramai begitu. Juga untuk pemirsa nih tidak usah ragu-ragu ataupun malu ya untuk datang ke klinik pengobatan Jeng Wulan. Dan akhirnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Solusi untuk Sehat di malam hari ini sejak pukul 10 tadi sampai dengan saat ini. Dan kini saatnya bagi saya Teresia Pinaka mewakili segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sampai jumpa kita di episode selanjutnya. Selamat malam TA TV masa kini dan tetap berbudaya.